Silakan Zahra sebagai ketua kelas bisa menyapa teman-temannya. Bersiap, tangan yang saja berdoa. Bismillah. Berdoa selesai. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat, kuat, produktif, ceria. Oke. Sudah sarapan semua? Sudah. Atau ada yang puasa? Tidak ada? Oke. Nah, karena kita tadi sudah berdoa sebelum belajar, semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Nah, kita refleksi dulu sebelum ke pembelajaran kita mulai. Apakah dalam kegiatan pertemuan sebelumnya pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik? Sudah baik. Oke, adakah kesulitan yang kalian hadapi dalam pembelajaran tersebut? Tidak ada, berarti sudah berjalan lancar. Terus tidak ada kesulitan, berarti kita harus mengucapkan apa? Alhamdulillah. Berarti semoga apa yang kalian dapatkan selalu bermanfaat untuk diri kalian sendiri dan orang lain. Nah, hari ini kesepakatan pembelajaran di awal seperti biasa, bahwasannya satu, apa itu Zahra? Sebelum menjawab, angkat tangan terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalnya berani bertanya, kalian mau menjawab, usahakan angkat tangan terlebih dahulu. Kesepakatan yang kedua, Bersabar dan menghargai temannya yang berbicara. bersabar dan menghargai temannya yang berbicara. Jangan mentang-mentang tahu jawabannya nanti rebutan, tapi harus angkat tangan kalau memang temannya yang diminta untuk berpendapat, berarti kalian harus sabar, menghargai pendapat orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila. Perlu kalian ketahui bahwasannya anak-anak negara kita ini sangat kaya akan budaya dan keberagaman agama. Bagaimana sih cara kita yang punya cara ibadah berbeda dengan agama lain itu bisa saling menghormati dan mendukung teman yang berbeda agama saat mereka melakukan ibadah atau merayakan hari besarnya tanpa ada salah. Jadi kita walaupun berbeda agama, alangkah sebaiknya harus saling menghormati dan mendukung. Sekarang berani mau tanya, ada berapa agama sih yang disahkan oleh negara kita? 6. Apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sudah? Ada lagi? Kalau zaman dahulu sebelum adanya agama yang masuk itu ada namanya animisme, dinamisme. Jadi kepercayaan terhadap leluhur. Nah, kalau sekarang sesuai dengan undang-undang yang disahkan oleh negara bahwasannya agama itu ada 6. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di Indonesia memang mayoritas agama di Indonesia memang termasuk agama Islam. Tapi nggak kalah, agama-agama yang lain juga banyak. Kalau kita pergi ke Bali, kalian bisa tahu di Bali itu mayoritas agamanya apa? Hindu.
Kalau masih Nusa Tenggara Barat, daerah Mataram itu mungkin masih banyak Islamnya. Beda lagi kalau kita ke Manado. Manado itu ada di Sulawesi. Nah, di sana juga berbeda, mayoritas agamanya Kristen dan Katolik juga. Sama halnya seperti Papua. Jadi karena kita ini beragam di Indonesia, berarti kita harus saling menghargai dan menghormati agama tersebut. Walaupun di Islam diajarkan, sebenarnya di Islam diajarkan agamaku, agamamu ya agamamu, ya kan? Kita nggak usah saling menyalahkan, tapi kita sebaiknya saling menghormati. Nggak ada salahnya kok kita itu berteman dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Itu namanya toleransi. Apa sih toleransi itu, Nak? Naswa, menurutmu toleransi itu apa? Seperti apa? Kan nggak asing ya dengan kata toleransi. Apa sih toleransi menurutmu aja? Menghargai perbedaan. Oke, boleh tepuk tangan untuk Naswa. Menghargai perbedaan. Lah kita di Indonesia itu selain agama, ada apa lagi yang beda? Suku, ras. Nah, kita dituntut bahasa. Kita dituntut untuk menghargai itu semua. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semuanya benar. Kalau kita di sini kalau menurut agama kita pakai apa namanya, hijab, mulai dari kecil dibiasakan itu untuk menutup aurat. Terus kita lihat agama lain, kok dia nggak pakai seperti itu? Apakah kita harus menutup? Tidak, karena keyakinan agama kita berbeda. Kok kita lihat ada apa ya namanya, suster di Katolik itu dia seperti pakai kerudung, ditutupi rambutnya, kok hampir sama kayak kita? Ya, itu memang cara mereka untuk menutup aurat juga mungkin, tapi dengan bahasa yang berbeda dengan kita. Kalau kita dalam satu kelas ini, adakah yang berbeda agama? Tidak. Alhamdulillah kita Islam. Kalau kita lihat dari kelas lain, ada nggak? Kamu tahu nggak di sekolah kita itu sebenarnya ada siswa atau murid yang agamanya berbeda dengan kita? Ada. Nah, kita juga harus saling menghargai. Nggak boleh pilih menantang, oh anak itu Katolik, aku nggak mau berteman dengan dia. Tidak boleh. Berarti namanya kita tidak bisa menghargai. Atau aku nggak mau lah berteman, soalnya dia beda agama dengan aku. Kan akhirnya kasihan dia seperti dibully ya, kalau nggak ada temannya kan kayak seolah-olah anak yang terbully. Apakah boleh bullying itu dilakukan di sekolah? Tidak. Nah, pada pagi hari ini ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama apa, Hafiz? Identifikasi agama resmi di Indonesia. Oke, yang kedua apa, Adit? Murid mampu Merumuskan untuk tindakan yang mengintegrasikan toleransi. Kurang jelas sama tulisannya di depan. Apa Adit nanti jelas apa tidak, Adit? Hafiz harus periksa lo ya matanya ya. Kalau bulannya dari sini sih kelihatan. Bagus. Nah, nanti coba diperiksakan matanya ya, mungkin ada gangguan. Yang ketiga, Fausta, apa ini Fausta? murid mampu mempraktikkan sikap toleransi beragama dalam simulasi kehidupan. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mampu mengidentifikasi agama resmi yang ada di Indonesia yang disahkan secara undang-undang.
undang-undang. Yang kedua, mampu merumuskan contoh tindakan yang mengintegrasikan toleransi beragama. Mana yang saling menghargai dan menghormati agama yang lain. Dan yang ketiga, mampu mempraktekkan sikap toleransi tersebut. Nah, perlu diketahui bahwasannya kalian ini adalah sekolah dasar negeri. Apa? Sekolah dasar negeri. Berarti karena kita ini sekolah dasar negeri, punyanya pemerintah, agama apapun boleh untuk sekolah di sini. Mau dia Hindu pindahan dari Bali masuk sini boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Kalau dia Konghucu kebetulan punya toko di sekitar sini, biasanya kan Konghucu itu orang-orang Chinese, boleh nggak sekolah di sini? Boleh. Boleh. Karena kita sekolah dasar negeri yang harus menerima apa saja agama yang secara resmi dari pemerintah. Nggak boleh. Kamu bukan Islam terus masuk di sini, nggak boleh. Dan sekolah pun sebaiknya juga saling mendukung kegiatan. Kalau dia misalkan agamanya Kristen, adakah guru Kristen di sini? Tidak ada. Berarti harus dicarikan dari sekolah lain. Biar sama haknya, hak dalam mendapatkan pendidikan. Pendidikan dalam apa? Dalam hal agama. Kalau kalian, karena kebetulan kalian Muslim, kalian mendapatkan hak pendidikan agama Islam. Ada gurunya enggak? Siapa? Pak Hasil. Berarti kalau yang agama lain, alangkah baiknya juga harusnya dipenuhi haknya. Nah, selanjutnya kita akan melihat video. Kamu amati dulu video apa sih? Kamu amati, kamu dengarkan. Bentar sebentar. Suaranya nggak dengar, kita pakai ini aja. Pelaksanaan sholat Id di Masjid Jami Malang itu memakai halaman dua gereja. Kita dengar ya, ya karena Sebagai kita kebiasaan datang tempat ibadah berbeda agama tersebut dan sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Kerukunan serta toleransi ini membuat takjub menyisakan reaksi. dengar. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ibadah sholat Id di Masjid Jami Malang tahun ini juga menggunakan halaman dua buah gereja, Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami, membuka halamannya untuk dipakai pada sholat yang tidak kebagian tempat. Kedua gereja Ini terjadi di Kota Malang ya. pagi yang biasanya dimulai jam 6 agar tidak mengganggu jalan sholat Id. Hal yang sama juga dilakukan oleh Masjid Jami yang meminjamkan halamannya untuk parkir gereja pada saat perayaan Natal. Sikap toleransi umat beragama ini membuat takjub seorang turis asal Prancis. Dia mengaku hal macam ini tidak pernah dia temui di Prancis, yang notabene adalah negara plural seperti Indonesia. Because in my country, in France, this is not like this. There is many tensions between religions, and it's because there's a lot of terrorism, so people don't see very well Muslims. And here in Indonesia, it's a pleasure to be in Indonesia. Bagi warga Malang, sikap toleransi yang diperlihatkan di tempat ibadah ini sudah mereka kenal sejak lama. Toleransinya bagus sih, kalau di Malang itu nggak pernah ada terjadi apa-apa. Jadi kalau di gerejanya sendiri ada acara-acara saling menghormati, jadi bagus sih kalau saya. Kalau toleransinya besar. Masjid Jami, kemudian Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus dibangun hampir bersamaan oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu di awal tahun 1900-an. Rangga Umara, Malang. Oke, jadi video ini apa yang kamu dapatkan? Coba angkat tangan dulu. Yang mau menjawab? Apa yang kamu amati, yang kamu dapatkan dari video tersebut? Please.
Oke. Zahra. Agama Kristen dan Islam toleransinya berat karena saling meminjamkan tempat ibadah. Oke. Agama Kristen dan Islam saling meminjamkan tempat ibadahnya. Gimana? Sebenarnya kalau yang ini gereja yang di pojok kayu tangan ini adalah gerejanya Katolik. Jadi gereja Katolik dan Kristen itu berbeda. Ini gerejanya Katolik. Tapi kalau yang di dekatnya Masjid Jamek tuh, yang di pojokan sebelum Masjid Jamek itu gereja Kristen. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh toleransi antar umat beragama. Kalau kalian tahu, kalau di sini di Masjid Sabilillah kan biasanya di jalan-jalan. Sama di Masjid Jamek juga di jalan-jalan. Tapi di dalam gereja ini juga pernah kok dibuat ibadah. Karena kan hadapnya kita kan hadap ke kiblat ya, bukan ke gerejanya. Hadapnya ke kiblat, kebetulan kiblatnya itu arahnya kan ke barat. Nah, di sini digunakan saf-saf untuk yang perempuan. Seperti itu. Nah, untuk yang di gerejanya yang agama Kristen otomatis kan di depannya juga digunakan parkir. Parkirnya itu yang arah jalan dari talun. Di situ dibuat parkir mobil, sepeda motor, barulah softnya sesuai dengan Masjid Jamek. Nah, ini sudah termasuk toleransi. Mengapa? Biasanya gereja-gereja ini pagi itu ada ibadah. Nah, kalau kita subuh ibadahnya ya kan, Islam itu subuh sekitar jam 4 lebih sampai jam 5. Nah, kalau mereka itu ada ibadah pagi lah. Kalau sholat itu tuh biasanya kan ibadah pagi. Kita kan sholat itu tuh biasanya jam 6. Nah, mereka melakukan kalau ini waktu itu ada tadi misa yang dilakukan untuk kloter pagi itu juga jam 6. Tapi karena tahu ada umat yang lain mau menggunakan, mereka mundur. Nah, di sini mereka saling menghargai, menghormati, dan dipakai dulu aja. Nah, itu salah satu toleransi yang ada di Kota Malang. Nah, coba kalian amati link dari gambar tersebut. Apa sih itu? Kok link foto? Foto pertama ini. Ada yang berdoa. Ini agamanya Hindu. Nonton TV. Apa yang dia lakukan? Mengecilkan atau nge-mute suara TV-nya karena tahu temannya ada yang sedang berdoa. Kalau yang ini gambar kedua, memutar musik pada saat Ibadah. ada orang lain beribadah. Dari dua gambar ini mana sih yang menunjukkan sikap toleransi? Nomor 1. Ya, nomor 1. Oke. Nah, setelah ini kalian juga akan belajar nggak hanya agama Islam saja, tapi agama-agama yang lain. Tapi sebelum itu kita coba bermain sebentar aja. Ya. Ininya. Kita coba ini ya. Nah, ini apa? Toleransi. Nah, lanjut. Kenapa kok toleransi beragama? Oke. Lanjut.
Diskriminasi adalah Diskriminasi. Tahu nggak diskriminasi? Pernah mendengar kata itu? Apa sih kira-kira diskriminasi? Di situ adalah kata tidak. Berarti melakukan tidak adil kepada seseorang atau kelompok yang berdasarkan ras. Oke, lanjut. Nah, kalau ini apa ini? berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke, lanjut. Toleransi agama dan budaya adalah Toleransi agama dan budaya. 1, 2, 3. Agama hubungan dengan Tuhan. Berarti yang mana? Salah. Sila ketiga. Pemaksaan menggunakan jilbab merupakan tindakan intoleransi dalam hal kebebasan beragama. Wajib jilbab bagimu. Yang mana? Oke. Nomor 9. kesatuan membuat keberkahan menyenangkan. Oke, terakhir. Tidak dijadikan dasar toleransi. Bercampur baur dari ibadah dan keyakinan. Masuk pakai mau agama Islam, agama Hindu kita lakukan sendiri. Oke, nanti link yang selanjutnya akan sudah dikirim di grup kelas ya. Nah, ini adalah pembelajaran selanjutnya, di mana nanti Bu Rani akan mengelompokkan sesuai kelompok. Nah, ini aja ya, lebih enak kelompok 1, 2, 3. Nah, kita akan melakukan ini mini expo moderasi dan toleransi beragama, di mana nanti kalian akan berani siapkan kertas ini. Ini ada 6. Nanti karena berani hanya membagikan di 2 kelompok, 3 kelompok. Yang sini akan membahas Islam Katolik, yang ini membahas Kristen dan Konghucu, dan yang ini membahas mengenai Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha berarti nanti misalkan ini berada bagi sekalian ya, Hindu, Buddha. Oke. Konghucu sama Kristen. Yang ini Islam dan Katolik. Oke? Boleh Bu Rani tambahkan ini kalau memang mau digunakan boleh. Nanti berkelompoknya ya. Oke. Di sini kalian akan kerjakan yang pertama informasi dasar agama tersebut. Contohnya apa informasi agama tersebut? 1, nama tempat ibadahnya. Boleh digambar, boleh hanya nama. Kalau digambarkan biar lebih jelas. Yang kedua, kitab sucinya apa? Masa semua kitab sucinya Al-Quran? Tidak. Masing-masing agama punya
Yang kedua mungkin hari rayanya apa? Seperti kita kan setelah ini ada hari raya Idul Idul Adha kalau Islam. Nah kalau di agama tersebut apa? Yang pertama. Yang kedua, kalian buat making do and dance atau boleh dan tidak boleh dilakukan demi menghormati agama tersebut. Apa yang kita boleh lakukan untuk menghargai agama tersebut dan apa yang tidak boleh dilakukan pada agama tersebut. Nah, kalian kerjakan di kertas ini sesuai dengan agama yang sudah dibagikan tadi masing-masing. Paham? Sampai sini? Oke? Sakit? Oh sakit? Oh. Oke, silakan mulai bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Boleh diputar bangkunya ke tengah atau cari tempat yang
Apa sudah selesai dibimbing? Sudah berjalan nih. Bukan ini, bukan bahasa yang Islam. Masih pacaran Astagfirullah. Ayo berjalan 12 menit.
Buddha. Aku lapor. Lek Hindu ku dewasa. Lek Hindu ku nyembah Tuhan ta. Tuhan apa? Tuhan sing kok Tuhan sing mas. Iku biksu. Oke, for your information bagi yang Kristen sama Katolik, jangan lupa nanti kalau kamu misalkan ada gambar salibnya Kristen sama Katolik itu berbeda. Kalau yang Katolik itu yang ada Tuhan itunya itu di salib di tengah. Kalau yang Kristen nggak ada. Jadi jangan sampai salah ya. Iya tanggal 24 tapi saya diverifikasi. Iki jam berangan rek. Boleh pas kopi ke dari mulia. Dikasih apa saya mulia. Lucu kok kalau ini. Kira ya, kira. Ini bayar berapa?
Kita nanti. Ini yang kepen. Sebenarnya tas asum itu kan beli ya. Nah, kok ternyata yang di check out itu yang gitu, makanya kok sampai bingung kok sempat check out kok ukurannya cilik harusnya kan apa suruh susunya ada ini. Terus yang bikin Iki loh. Ya budak. itu singkat tinggal dikit gitu. Apa budal itu? Kenapa Kurang 10 menit. Delok na YouTube, delok AI, delok na bapak
Buddha. Hewan suci Hindu itu sapi. Sapi apa? Terus lek Buddha itu baca. Hindu itu baca, Buddha itu sapi. Apa balik ya? Loh, jadi sama kan ini sebelah murah. Orang mau masuk. Lemparannya sudah kelompoknya.
Belum. Guntingnya masih dipakai. Ya. Enggak noise sama. Suara lah. Dua, tadi tempel. Ini dulu dia ayo ke. Kenapa nggak ditimpa juga? Nulis mana? Kok tambah di kono sih? Ini diganti nama kayak kelompoknya. Iyalah pasti. Kan orang kami gendeng-gendeng. Oke, sudah. Silakan kembali ke tempatnya. Jangan lupa sampah-sampahnya. Ini bukunya 16. Tapi itu kan di. Aku mau ngira gue jadi apa? Sampah-sampahnya jangan sampai ada di bawah meja.
ada di kelas maupun di kelas-kelas yang lain. Oke, dari pembelajaran ini bahwasanya apa sih toleransi itu? Menghargai perbedaan agama. Oke. Dari pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Bisa mengenal lebih jauh dari agama yang lain. Apalagi? Ini belum mendengar suara. Apa? Bisa mengenal banyak perbedaan. Apakah yang selama ini kamu tahunya Islam seperti ini, apakah ada bedanya dengan agama yang lain? Dari segi apa? Dari segi cara berdoa, Oke. Tempat ibadah, jelas ya. Apalagi? hari raya, Tuhan, hari raya, Kitab suci. kitab suci. Nah, kita itu patut bersyukur, nak. Kadang pelajar itu, kenapa sih kok harus bersyukur? Bersyukur aja. Dari hari raya, mulai agama Islam sampai agama Konghucu, kita bisa dapat libur di tanggal merah. Artinya negara kita sudah menghargai agama-agama tersebut. Contoh, hari raya Idul Fitri, libur enggak? Libur. Hari raya Idul Adha, libur enggak? Libur. Terus Natal, libur. Apalagi ya, kalau di Hindu ada apa? Waisak, Hindu saya Nyepi, libur enggak? Libur, karena ditambah ada cuti bersamanya. Terus Waisak yang akan terjadi minggu besok. Nah, dari Buddha. Nah, kalau Waisak ini kebetulan tanggalnya itu di hari Sabtu atau Minggu ini. Jadi kan kita nggak dapat libur ya, tapi mereka ini di tanggalan nasional ada. Kalau Konghucu apa hari rayanya? Imlek, libur enggak? Libur. Berarti negara kita sudah menghargai perbedaan, di mana semua hari raya itu kita diliburkan. Kalau di Bali beda lagi, kalau banyak. Jadi di Hindu itu ada beberapa hari raya, ada Galungan dan lain sebagainya kayak gitu. Di sana juga banyak liburnya seperti itu. Nah, ada juga kalau di Kristen Katolik itu yang kemarin apa itu? Paskah. Terus kenaikan Yesus Kristus dan lain sebagainya itu juga kan kita libur. Nah, berarti kan kita sudah sama-sama saling menghargai. Nanti untuk refleksinya sudah dikirimkan di grup, ada link yang harus kalian kerjakan. Nanti salah berapa, benar berapa, kalian laporkan ke Burani via WA. Ya. Oke. Ada pertanyaan untuk pembelajaran kali ini? Apakah sudah cukup jelas? Oke, tidak ada kesulitan? Tidak, alhamdulillah jika tidak ada kesulitan. Oke, sebelumnya Burani akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Burani mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.